cepat. Angkut semua binatang ke perahu. Halo? Aduh gue lupa gimana suara gue ya. Halo, namaku Scooby. Hai Shaggy. Gue gak tahu. Gue lupa suara gue. Oke, gue coba. Halo, namaku Master gue lupa. Sorry. Halo, nama gue Danang. Gue memerankan Master Bekantan. Halo, nama saya Hamish Daud dan saya mengisi suara Ricky the Rhino. Ricky the Rhino. Saya Mr. Jack. Dan nama saya Zack. Oke, gue Danang, gue jadi Master Bekantan. Gue adalah seekor bekantan yang di-abuse sama manusia. Jadi pengalaman yang menyakitkan itu membuat dia mempunyai cakrawala baru yang bisa membantu Ricky di perjalanannya. Mungkin. Dalam banget. Yoi. That's good stuff. So, Ricky adalah badak Sumatera dan dia sempat ada kejadian yang dimana dia lagi cari bukan jawaban ya, lagi mencari lah. Dan sepanjang jalannya dia tuh dia kenalan, dia lebih dekat sama hewan-hewan satwa-satwa di pedalaman di hutan-hutan Indonesia. Jadi ada banyak spesies-spesies yang ngebantu dia, termasuk penyu belimbing, harimau, dan spesies-spesies yang endemik ke Indonesia. Dan saya rasa ini juga penting ya untuk anak-anak belajar lebih banyak lagi tentang hewan-hewan kita. Dan ya kurang lebih begitu tentang perjalanan si Ricky ini dengan kawan-kawannya. Saya berperan sebagai Mr. Jack dan Mr. Jack adalah pemburu yang memburu hewan-hewan. Bel, tau nggak suara badak seperti apa? Enggak. Ya aku juga nggak tahu. Awal-awal ya jujur aku belum pernah dengar badak. Setiap kali aku lihat badak dan itu aku ingat nggak ada suaranya. Akhirnya aku googling dan suaranya tuh nggak sesuai banget sama keker badannya. Kan kelihatan. Like me ya? Suara gua kan cempreng. Badannya kan gede banget, keker dan serem gitu kan. Tapi suara badak aslinya tuh nggak kayak gitu. Tapi permintaan PH-nya juga bikin lo sesuai dengan badan, sesuai dengan kira-kira bayangan lo tuh kalau harus bikin suara Ricky tuh kayak gimana. Jadi ada improv sedikit dan ya sesuai lah sama menurut aku tuh bentuk badannya dan suaranya bisa klop seperti apa. Kalau saya cari suaranya coba ngobrol sama limbat ya. Enggak lah, jadi si Master ini ya karena sama bekantan tuh suaranya juga nggak kenceng, jadi saya maduin suara monyet lain gitu, si Amang. Jadi si Amang itu kan monyet itu suaranya cukup lantang, jadi gue membayangkan kalau si Master ini punya masa lalu itu, masa lalunya dia itu, terus umurnya, abis itu karena suara si Amang seperti itu, rahangnya Master segitu, kalau ngomong seperti apa ya gitu. Si Amang tuh lutung kan? Mirip. Lutung Kalau kalau si Amang di sini gembung. Oh. Saya tiba-tiba jadi ahli monyet ini. Iya gitu. Aku karena emang perannya manusia mungkin jauh lebih muda daripada yang lainnya gitu. Dan so I just bikin suara aja dan ada yang guide, oke, we want it like that gitu, semuanya seperti itu. Awalnya waktu udah penawaran isi suara Ricky, aku senang banget karena saya juga kerja di konservasi. Saya punya LSM, yayasan yang target audience saya itu yang paling penting adalah anak-anak kecil. Karena kita dewasa dan generasi sebelum kita yang menghancurkan semuanya untuk anak-anak muda ini. Jadi banyak pressure sih, banyak tanggung jawab buat anak-anak ini dan banyak yang mereka juga harus tahu. Tapi bagaimana kita ngajarin tanpa kita membosankan. Jadi ini satu platform kartun ya untuk bisa ngajarin anak-anak tentang topik-topik yang relevan, itu sangat menarik buat aku. Kalau aku jujur karena pengen isi suara animasi. Sama. Karena sebelum dikasih tahu ceritanya apa, ditawarin mau nggak isi suara animasi, langsung excited.
Ya, terus karena ditawarinnya juga bareng my daughter, karena anak aku yang perempuan juga isi suara, so aku langsung, Of course, kalau kita mau mulai dubbing pasti kita nanya dengan penulisnya sesuai dengan mood yang dia ngebayang waktu dia nulis, dan tapi so far oke sih, kita nggak ada terlalu drastis perubahan harus pikir gitu. Dan anyway, waktu kita dubbing itu sesi-sesi kan beda-beda semua, dan tantangan ya itu kita nggak ada lawan suara tektokan itu nggak ada, jadi ya kita harus imajinasi, harus ngebayang. Dan aku sih dibatas 3 jam 4 jam sehari. Aku, I think like, aku cukup cepet sih, say 6 jam aku mungkin lebih, that's it. Cuman sore jam 6, jam 7 aku masuk, jam 9-an, jam 10 udah kelar. Cuman harus ada pengulangan karena aku lupa karena apa, cuman dikit doang, so ya. Saya karena munculnya di tengah film, jadi di spasi Ricky tengahnya, habis itu Rino, saya cuma 3 jam. Yang repot ini sih, ngesing bibirnya, sama kami kan harus naro karakternya beneran, nggak cuma jadi gambar bergerak gitu. Itu sih yang repot. Kalau acting kan ya kami, sosoknya udah ada gitu, sosoknya kami sendiri gitu. Mungkin buat aku sih yang bikin frustrasi itu adalah kayak si Badak itu kan nggak yang ekspresif, nggak bisa terlalu ngelawak, atau kayak moodnya juga agak flat, jadi kayak tahan-tahan, kayak dibanding kayak karakter-karakter yang lain yang lebih lucu, lebih volume bisa naik turun, lebih ekspresif, itu sesuai lah sama karakter yang lain. Cuman Badak agak flat, agak ya frekuensinya agak rendah, dan ya gitulah, agak gemes, pengen teriak, pengen naikin turunin suara, tapi nggak bisa. Usah sampai buka baju dia. Baju aku karena AC dimatiin, you're in a studio kayak buat rekaman, dan aku gampang keringetan. Pengen nonton ya? Buka baju gitu. Enggak, terus waktu kemarin kita sempat mau bukan promo ya, what do we do in Kemang? Was that a promo? Special Screening itu Oh ya, behind the scene-nya ada, itu pertama kali kita umumin proyek ini. ya ada behind the scene-nya ada aku nggak pakai baju gitu. Terus si susternya Mika rekam, kasih lihat Nafa, nggak sengaja ngeliat aku. Si Nafa kan mikirnya, oh lu ngapain lu nggak pakai baju, itu kan film anak-anak lu gimana? Gue dimarah-marahin. Gitu. Waktu pertama kali saya take, akhirnya bulan berikut saya dipanggil untuk masuk lagi ke studio karena ada yang lupa matiin AC, kedengeran AC-nya. Jadi thanks guys ya, thank you. Terus saya balik lagi, dan akhirnya setelah 2-3 hari udah clear semua. Saya nggak bisa ingat suara saya, itu dia sih. Apa Iya. suara monyetnya? Iya, suara bekantannya nggak bisa. Gimana ya? Gitu deh. Harapan buat saya sih banyak anak-anak yang muda nonton film ini, karena banyak message yang positif, yang sangat relevan, yang sangat ya nyatanya yang kondisi alam kita sekarang seperti apa. Dan ini banyak, nggak terlalu berat edukatif, tapi setiap scene itu kurang lebih ya itu menjelaskan situasi hewan itu, atau kayak kondisi hewan ini, atau up to date dengan kenapa mereka bisa terancam punah. Jadi itu ada banyak message di film ini yang sangat menarik dan sangat relevan. Ya, I guess itu awareness buat lingkungan, buat ke anak-anak, buat ke generasi sekarang. Sama juga biar industri animasi juga tetap maju, ya kan, karena kita banyak bakat animator. Dan ya. Tadi kan bener udah disampaikan sama Mas Hamish, sebelum menjaga mari kita berkenalan gitu. Jadi anak-anak tahu apa yang mereka jaga gitu. Generasi selanjutnya tahu apa yang mereka jaga gitu.
Oke. Sobri. Sobre. Thank you ya untuk waktunya. Jangan lupa saksikan film kita tanggal 27 Februari 2020. Di bioskop. Benar di bioskop. Ajakin teman-teman, pacar, mantan, orang tua, everybody, istri. Everyone. Ya. Karena ini film untuk semuanya supaya mereka kenal sama binatang-binatang yang sudah hampir punah dan juga tertawa bersama dengan jokes-jokes yang menyenangkan. Ya, dan dukung terus perfilman Indonesia biar kita menjadi tuan di rumah sendiri. Mantap. Enjoy the movie. Ricky Rhino.